kita masuk ke pembelajaran ya anak-anak. Tadi yang pernah dengar tokoh penokohan? Nah di sini Bu akan jelasin lagi ya tentang tokoh dalam cerita. Apa itu tokoh dalam cerita? Nah pada sebuah cerita terdapat unsur intrinsik. Salah satu unsur intrinsiknya adalah tokoh. Tahukah kamu yang dimaksud tokoh? Tokoh adalah pelakon cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Watak atau karakter setiap tokoh berbeda-beda. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita. Watak tokoh dalam cerita dijelaskan pengarang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pengarang menjelaskan nama tokoh, gambaran fisik, jalan pikiran, kepribadian, lingkungan kehidupan, dan proses berbahasa. Watak tokoh dapat juga dijelaskan secara tidak langsung, misalnya melalui percakapan atau dialog, digambarkan tokoh dan reaksi dari tokoh lain, pengungkapan kebiasaan tokoh, jalan pikiran, atau tindakan saat menghadapi masalah. Nah, ada yang tahu nggak tokoh itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Antagonis. Terus protagonis. Satunya lagi tritagonis. Ibu akan jelasin satu persatu ya. Apa itu tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Biasanya satu atau dua figur tokoh protagonis utama yang dibantu tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh protagonis biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca. Nah, jadi protagonis itu yang wataknya yang baik hati, intinya yang baik-baik gitu. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kita lanjut ke selanjutnya, tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tahu? Nah, tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menjadi penentang cerita. Biasanya ada satu atau dua atau lebih figur dalam tokoh yang menentang cerita. Maksudnya itu tokoh yang wataknya sebagai kayak misalnya jahat kayak gitu, suka terus pemberontak kayak gitu ya. Intinya antagonis yang sifatnya jelek kayak gitu ya. Sedangkan tokoh tritagonis itu adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk protagonis dan antagonis. Jadi dia tuh penengah, tidak memilih siapa-siapa. Ke halaman 50 di situ ada bacaan kemas. Coba dibaca dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Udah selesai bacanya? Udah. Nah, udah selesai. Di situ kan ada soal, ada 5 soal. Coba yang bisa jawab nomor 1 siapa? Saya. Ya. Dibaca soalnya ya. Sebutkan tokoh-tokoh dan cerita tersebut. Contohnya Raja, Chandra Kirana, Dewi Galuh, penyihir, pangeran, nenek tua. Nah, betul. Dalam cerita Keong Mas itu terdapat tokoh-tokoh, antara lain ada Chandra Kirana, Raja, Dewi Galuh, penyihir, nenek tua, dan pangeran. Pangeran itu adalah namanya Hinu Kertapati. Nah, siapa yang mau jawab nomor 2? Soal nomor 2. Ya. Siapa tokoh utama dalam cerita? Chandra Kirana. Ya, Chandra Kirana. Terus lanjut nomor 3. Bagaimana watak Dewi Galuh
itu apa? Itu apa? Bertani. Ya, terus? Nah, Ya, terus apa lagi? Dan macam-macam ya. Di sini Mbak akan jelasin dulu beberapa jenis mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama, halaman 9. Yang pertama, mata pencarian daerah dataran rendah, yaitu lahan yang baik untuk membudidayakan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Kondisi yang demikian makin mendukung karena iklim Indonesia yang tropis menyebabkan lamanya penyinaran sinar matahari terhadap bumi, banyak menyebabkan turunnya curah hujan dan banyaknya proses pelapukan, baik yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan maupun yang terjadi pada bebatuan. Hal ini memungkinkan suburnya tanah yang ada di wilayah Indonesia. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan palawija, dataran rendah yang melandai juga menyimpan potensi yang lain. Misalnya, terdapat sungai-sungai dan danau yang air padat dimanfaatkan untuk berbagai macam kehidupan. Itu ya, itu adalah mata pencarian daerah dataran rendah. Sekarang kita masuk ke mata pencarian daerah dataran tinggi. Indonesia memiliki wilayah yang beriklim tropis. Seorang geologi yang bernama Juhud telah membuat zonasi yang didasarkan pada ketinggian tempat, karena ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap suhu udara. Zonasi artinya pembatasan wilayah berdasarkan ketinggian di atas permukaan air laut. Melalui zonasi ini, Indonesia dapat merealisasinya dalam hal teknik kesesuaian cuaca. Misalnya, untuk kelapa dan tebu ditanam di daerah tropis. Tetapi jika dipaksakan penanaman di daerah dataran tinggi, hasilnya tidak akan memuaskan. Pada ketinggian antara 700 meter, cocok untuk perkebunan karet. Lebih dari 700 meter lebih cocok untuk ditanami perkebunan teh dan apa? Kopi. Di atas 1000 meter. Dan juga ditanami hutan pinus. Nah, gunung berapi juga memiliki manfaat banyak bagi kehidupan manusia, yaitu salah satunya bagi sumber air panas, dan juga panorama indah seperti kawah Kamojang dan kawah Gunung Salak. Terus yang ketiga, mata pencarian daerah pantai. Daerah pantai yang dilandasi merupakan lahan bagi masyarakat yang berpotensi sebagai nelayan, karena selain lautnya tenang, juga pantai yang dilandai merupakan tempat yang kaya akan ikan. Kehidupan pendudukan di provinsi yang wilayah berupa kepulauan atau pulau-pulau kecil seperti Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, pada umumnya selain menangkap ikan, mereka juga menyelam untuk mengambil mutiara serta membudidayakan rumput laut dan kerang mutiara. Di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan atau komoditi yang diunggulkan, yaitu bandeng dan udang. Nah, sampai di sini udah paham semua? Ya, Bu. Nah, di sini Ibuan itu pekerjaannya siapa? Nelayan. Ya, nelayan. Kalau yang biasanya di perkebunan teh, perkebunan kopi itu siapa? Petani. Ya, petani. Itu ya, bisa dipahami ya, anak-anak? Ya. Terus ada lagi, kalau Ibu, seperti Ibu, apa pekerjaannya? Guru. Ya, guru. Dokter. Guru, bukan dokter. Kalau dokter itu yang ada di rumah sakit. Gitu ya. Kenapa kesenjangan alam dan kelestarian sumber daya alam sangat penting? Ada yang bisa jawab? Nah, kenapa? Ya, sangat penting karena manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam, kelestarian sumber daya alam supaya semua hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua. Sangat berguna keseimbangan alam tidak bisa
adalah kenapa kok sangat penting? Karena itu manusia bergantung pada dua hal, yaitu keseimbangan alam dan sumber daya alam. Kalau tidak ada duanya itu kan manusia tidak bisa bergantung hidup kan gitu ya. Terus contohnya apa? Contohnya apa yang sumber daya alam?